Kembali lagi di Indonesia Morning Show, tanggal 21 Januari menjadi hari yang bersejarah bagi kota Samarinda. Temukan alasannya dalam Today's History. ...21 Januari 1668, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda berdiri. Sejarahnya di awal tahun ini, suku Bugis Wajo mulai bermukim di sana setelah hijrah dari daerah asalnya Goa. Pada saat itu Samarinda masih adalah wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sang Raja Kutai pun menerima dengan baik suku Bugis Wajo di wilayah kekuasaannya. Seperti penduduk Kutai asli, mereka dipersilahkan untuk tinggal di rumah rakit di muara sungai. Tingkat ketinggian tiap rumah pun sama rendah. Dari sanalah nama Samarinda berasal. Dan konon ini katanya kalau misalnya kita ke sana terus kita minum dari sungainya, itu kita berarti akan balik lagi ke sana. Sungai Mahakam. Sungai Mahakamnya. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya saya udah jauh-jauh ke sana, kenapa saya harus minum dari air sungai? Di sana pasti ada dong makanan, minuman yang enak dong. Iya. Kalau saya juga nggak usah minum kayak contoh misal ke Bali gitu. Nggak perlu minum air pantainya juga. Saya kepengen terus balik ke Bali. Gitu. Tapi memang bagus ya ternyata Samarinda ini. Bagus, ya. bagus. Di sana juga ada masjid tertua di Samarinda tuh saya pernah waktu itu mampir, cuma sehari. Ada namanya Masjid Sirotol Mustaqim. Nah itu tadi juga contohnya masjidnya indah. Nih kalau yang ini Masjid Islamic Center. Wow, ini besar sekali. Besar, iya. Kalau ini apa, Adrian? Apa ya, ini saya kurang tahu. Nggak sempat saya lihat tuh kalau waktu itu ke sana. Jadi di situ juga dikatakan Samarinda ini merupakan kota dengan penduduk yang terbesar di seluruh Kalimantan. Nah, ini kan juga kita tuh ada jembatan Mahakam tuh, Marisa dan Shanas. Nah, kalau dulu di Samarinda itu adalah transportasi namanya Tambangan dan Ketinting. Apa itu? Ya itu nama alat transportasi aja. Kalau Tambangan jadi kayak perahu gitu kan untuk memindahkan jadi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin untuk info lebih lengkapnya kita akan lihat nih. Jadi Samarinda, kota berjuluk Kota Tepian ini memiliki banyak sekali kebudayaan dan wisata. Penasaran? Berikut selengkapnya. Samarinda, sebuah kota di timur Pulau Kalimantan yang terkenal kaya budaya dan tempat wisata. Salah satu ikon kota Samarinda adalah Sungai Mahakam yang membentang sepanjang 920 km. Sungai Mahakam melintasi 3 wilayah sekaligus, yaitu Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Dari Sungai Mahakam inilah kita bisa menikmati indahnya matahari terbenam. Dan inilah Ketinting, satu-satunya alat transportasi yang dulu digunakan untuk menyeberangi Sungai Mahakam. Namun setelah adanya jembatan Samarinda, masyarakat semakin mudah untuk berinteraksi. Kota Samarinda juga punya beberapa tempat tujuan wisata. Salah satunya Kebun Raya Unmul Samarinda. Di tempat rekreasi keluarga ini terdapat museum kayu, kebun binatang mini, arena permainan, hingga tersedia kolam permainan sepeda air. Selain itu, Samarinda juga memiliki wisata air terjun Tanah Merah. Di sini kita bisa menikmati indahnya air yang mengalir di balik bebatuan besar dari ketinggian 15 meter. Bagi Anda umat muslim rasanya tidak pas apabila belum berkunjung ke Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid yang memiliki bangunan utama seluas 43.500 meter persegi ini mampu menampung hingga 40.000 jamaah dan merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia. Samarinda juga menawarkan wisata adat di Desa Budaya Pampang. Di sini kita bisa melihat dari dekat budaya suku Dayak Kenya, mulai dari rumah adat hingga tarian khas mereka. Dan yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Samarinda adalah sarung tenunnya. Hingga kini sarung tenun Samarinda masih dibuat dengan alat tenun tradisional. Untuk membuat satu buah sarung diperlukan sekitar 15 hari. Itulah sebabnya harga sarung tenun khas Samarinda cukup tinggi.
selain wisatanya, tadi kita udah lihat juga banyak kerajinannya. Yang tidak kalah adalah kulinernya, makanannya. Pasti itu. Kalau yang paling khas dulu saya suka bawain oleh-oleh itu adalah amplang. Jadi kerupuk amplang bentuknya tuh kayak kuku macan yang terbuat dari tepung tapioka, ada telurnya. Kamu makan kayak Telur, Buat oleh-oleh, oleh-oleh. Telur? Ada telur. kuningnya juga. Ya enggak lah. Kalau itu sih pakai, makanya saya nggak makan. Tapi buat oleh-oleh karena banyak yang suka. Oh, pertanyaannya Adrian waktu ke sana makan apa? Saya juga agak bingung gitu karena makanannya itu memang ya high kalori. Kayak contohnya lagi ada lempok ya kan atau apa dibilang itu? dodol. Ya, Lempok kayak dodol. durian. Oh. Itu jadi kayak dodol Manis durian juga, gitu. jadi serba salah. Jadi Terus tuh aku gula makan apa? galit. Jadi kayak permen, kalau misalnya kita dulu waktu masih kecil, Shanas dan Adrian mungkin juga masih ada zaman dulu, ingat nggak yang ada permen hijau merah itu? Gulali. Yang ditarik-tarik. Nah itu jadi gula galit modelnya kayak gitu, warnanya kuning, tapi simple modelnya.